Ya ada Kakak Lani, ada siapa tuh? Keisha ya? Keisha, ada Eve, ada Kamevi, ada Gloria, ada Hana, ada Ica, ada Tirsa ya, Tirsa. Ada Zulfikar, Alicia, ada Kak Esther. Shalom semuanya. Kita mulai ibadah kita. Siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Esor bicara bahan dalam bayar Kau sembah Tuhan, Kau ku tinggikan namamu, namamu ku tinggikan, muliakan namamu. Syria Who compares to you who bring the morning light, you who calm the raging seas that came crashing over me, who compares to you? You set the stars in their place as the morning we assure in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Who compares to you? Who set the star in their place? You who calm the raging sea that came crashing over me, who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious
You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compares to you, Jesus. To you, Jesus. Oh, need to say, oh, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari teman-teman saja yang menyanyikan inilah yang dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hati kami bersuka karenamu, Yesus. Satu-satunya yang
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau memulihkanku dengan darah-Mu. Mari beberapa menit ke depan, mari kita bangun roh kita, saudara.
Mari teman-teman, dimanapun kau berada, mari kita bangun roh kita. Shidiaraba, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. Oh, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. Oh, I will give you all my worship. You all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. Oh, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. I will give you all my worship. You are my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan pada setiap kami ya Bapa. Berikan kami telinga Tuhan seperti seorang murid Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dibentuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat berucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semua kita bisa katakan amin. Oke. Ya, shalom semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Baik, sehat. Boleh dibuka dulu mic-nya? Oke, say hello dulu buat kanan kirinya. Hello. Oh, sorry, maaf. Itu dangdut ya. Oke. Ya, biar nggak tegang sedikit saudara, nih malam minggu jam 3:30 sore. Terima kasih saudara ada di tengah-tengah ibadah youth. Luar biasa. Bilang kanan kirinya, kamu luar biasa. Amazing, luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, boleh minta tolong dibuka videonya. Karena kita sama-sama mau belajar, mau lihat mukanya yang ganteng, mukanya yang cantik, mukanya yang penuh dengan hadirat Tuhan. Ya, saya percaya hadirat Tuhan itu ada di mana-mana, betul ya? Ada di tempat dimanapun saudara ada saat ini, mungkin di kamar, mungkin di ruang kerja, atau mungkin di dapur, mungkin dia sambil masak, silakan. Tapi tolong dengarkan dengan baik-baik firman Tuhannya, karena kita sama-sama mau belajar sama-sama. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mari kita berdoa. Kiralabaya sakayana karalabayana karalalabai, hiyana karalalalabaya sokoyana karalalalabaya sakayana karalalabai.
Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau sangat-sangat baik Tuhan buat setiap kami. Kami sangat-sangat bersyukur untuk hari ini kami bisa melakukan Zoom kembali untuk ibadah youth di tempat ini Tuhan. Tuhan yang campur tangan untuk semuanya, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Walaupun kami terpisah oleh jarak, kami terpisah oleh tempat Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua koneksi wifi kami, untuk koneksi provider kami, semuanya baik, tidak ada yang lag, tidak ada yang terputus Tuhan. Kami berdoa itu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan semua orang yang ada saat ini di Zoom, Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan desire, berikan hausan Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu tertanam dalam hati mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Materaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Dengan darah Yesus kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Hai Youth, perkenalkan nama saya Mevi. Mungkin beberapa orang yang ada yang belum tahu. Perkenalkan saya Mevi. Saya pada hari ini bersyukur bisa bertemu dengan setiap kita di tempat ini. Ya, saya pun pernah youth. Walaupun saya mukanya sekarang tetap youth, saudara. Saya pernah youth sebelumnya, gitu ya. Kami jadi kami sangat-sangat bersuka cita karena setiap kita di tempat-tempat ini semuanya kelihatan lebih youth daripada saya. Betul ya? Benar nggak? Saudara ngerti ya maksud saya ya? Karena saudara tuh lebih muda dari saya di tempat ini. Saya bersyukur untuk itu. Nah, tapi hari ini kita akan mau belajar. Wah, saya juga bingung tadi pertama kali lihat Zoom. 10 orang pertama semuanya perempuan. Apa karena hari ini saya berbicara tentang perempuan? Saya juga tidak tahu. Tapi seketika waktu pertama kali saya lihat Zoom semuanya perempuan. Saya bertanya, kemana temannya Karis, kemana temannya Kazai, kemana temannya Joshua. Tapi hari ini karena kita mau belajar sama-sama dari seorang perempuan Samaria di sumur. Wah, siapa yang pernah lihat sumur? Semua pasti pernah lihat sumur ya. Tapi saya percaya semua mandinya di sini nggak di sumur, betul? Mandinya di kamar mandi, betul ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama dengan perempuan Samaria di sumur, saudara. Ya. Dan hari ini kita mau lihat dari Yohanes yang keempat, ayat yang kelima. Oke, 5 sampai selesai. Kita akan baca semuanya. Tapi saya mau pastikan setiap kita juga bawa. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita bawa catatan kita masing-masing dan kita mencatat apa isi hati Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan buat setiap para youth di tempat ini. Nah, dalam Yohanes yang keempat, saudara, saya tentang seorang perempuan Samaria yang di sumur dan pada saat itu Yesus tuh sedang haus gitu ya. Dia sedang haus, dia ingin minum. Nah, kita akan melihat apa sih maksudnya gitu ya. Kenapa ini begitu sangat berarti? Karena di dalam cerita ini saudara ada satu hal yang revolusioner yang Tuhan Yesus sedang bukakan buat setiap kita. Revolusioner itu artinya sesuatu hal yang mungkin kita pernah dengar nih ayat, tapi ada satu hal yang lebih luar biasa lagi yang kita lihat. Nah, dikatakan di ayat, mari kita lihat di ayat yang pertama sampai di ayat yang kelima. Oke, dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Jadi pada saat itu saudara, Yesus tuh sedang duduk di sumur dan dia haus gitu ya. Pada saat itu dia butuh minum. Nah, kemudian datanglah di ayat yang ke-7, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, di sini saya mau katakan mungkin kalau misalnya saudara lihat gitu ya, ada teman yang haus, saya juga punya air di sini. Kita pasti pengen ketika kita punya air untuk teman kita yang haus, kita pasti kasih minum, betul ya? Sama gitu ya. Tuhan Yesus minta air kepada seorang perempuan Samaria dan dia bilang, "Tuhan, tolong berikan saya minum." Nah, mungkin hal yang biasa saudara ketika ada orang yang haus dan kemudian minta minum. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa di sini Yesus itu orang bukan orang biasa.
Dia itu pencipta segalanya. Dia itu adalah Tuhan gitu ya. Tapi dia meminta minum kepada seorang manusia biasa. Dan siapakah kita ini, saudara? Kita ini orang biasa yang dibilang memberkati Sang Pencipta. Kita ini orang biasa yang diminta membantu Tuhan Yesus. Nah, seperti yang dikatakan kepada perempuan itu dibilang, berikan saya minum. Wah, ini hal yang sangat dalam di dalamnya gitu ya. Dan kita akan selidiki apa yang ada dalam ayat ini. Nah, pada zaman itu Yahudi dan orang Samaria itu bukan orang yang bisa berbicara satu sama lain. Mereka adalah orang yang punya kasta yang berbeda. Mereka punya satu peraturan secara adat berbeda. Orang Yahudi tidak boleh bicara sama orang Samaria. Nah, saya mau istilahkan seperti apa ya bentuknya. Kita akan saksikan sedikit sebuah film tentang Yesus dan perempuan Samaria di sumur. Saudara perhatikan baik-baik, apa kata perempuan itu ya. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamulah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yakublah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak merasa haus lagi dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah 5 kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Nenek moyang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini, maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh. Dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Pada waktu itu, murid-murid Yesus kembali, dan mereka terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau inginkan? Atau bertanya pada Yesus, mengapa engkau bicara dengannya? Lalu wanita itu meninggalkan tempayannya dan kembali ke kota. Mari, lihatlah orang yang mengetahui semua yang sudah kulakukan. Siapa Mungkinkah dia itu Mesias? Maka mereka meninggalkan kota lalu menemui Yesus. Sementara itu para murid meminta pada Yesus, "Guru, silakan makan." Tetapi dia menjawab, Ada makanan padaku yang kalian tidak tahu. maka para murid saling bertanya di antara mereka, "Mungkinkah ada yang membawa makanan untuknya?" Makananku adalah mengikuti kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalian berkata, 4 bulan lagi sudah masuk musim panen. Tetapi aku berkata, lihatlah ladang itu. Panen sudah menguning dan siap untuk dituai.
Orang yang menuai akan menerima upah dan mengumpulkan hasilnya untuk hidup kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai akan bersenang bersama. Peribahasa ini benar. Yang satu menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kalian menuai panen di ladang yang tidak kalian usahakan. Sudah ada yang bekerja di sana, dan kalian dapat untung dari pekerjaan mereka. Banyak orang Samaria di kota itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, "Dia mengetahui semua yang sudah kulakukan." Maka ketika orang-orang Samaria bertemu Yesus, mereka memintanya agar tinggal dengan mereka. Dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Semakin banyak yang percaya pada pengajarannya, dan mereka berkata, "Sekarang kami percaya bukan karena apa yang engkau katakan, tetapi karena kami sendiri sudah mendengarnya." Hanyalah orang yang tidak dipandang oleh kaumnya. Bahkan dia pun dikatakan melakukan satu hal yang mungkin tidak layak dilakukan oleh semua orang. Nah, ada sesuatu yang luar biasa yang saya mau saudara untuk mengerti dari cerita ini. Ada yang satu yang epik, ada yang luar biasa, adalah bahwa ini diceritakan dari zaman Yohanes sampai sekarang. Yohanes berkata bahwa Yesus dengan sendirinya dibilang dia berkata dia adalah Mesias. Dan para muridnya juga berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan tapi dalam kitab Yohanes dengan sendirinya, saudara, Yesus membuka dirinya sebagai Mesias. Dan ini bagian yang terhebat. Dia membuka dirinya sebagai Mesias bukan di hadapan orang Farisi. Tahu di mana teman-teman? Di depan seorang perempuan Samaria. Perempuan yang mungkin tidak dipandang oleh kaumnya. Perempuan yang mungkin bukan orang suci. Perempuan yang mungkin bukan orang yang istilahnya rohani. Tapi Tuhan Yesus membuka dengan dirinya sendiri, inilah aku, akulah Tuhan. Dan dia menunjukkan identitasnya kepada wanita Samaria yang berdosa. Dan itulah tujuan Tuhan sebenarnya. Dan hari ini saya mau menyadari buat setiap kita. Saat ini kalau engkau mungkin dalam posisi seorang perempuan Samaria yang mungkin lagi gak dekat sama Tuhan. Yang mungkin lagi gak punya satu hubungan yang baik sama Tuhan. Atau mungkin saudara melakukan satu hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan sedang hampiri engkau saat ini. Tuhan sedang mengingatkan setiap kita di tempat ini. Bahwa dia mati untuk setiap kita di kayu salib. Bahwa tidak ada satupun dari hidup kita yang dapat menyaingi apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dia yang terlebih dahulu memberi buat saudara. Bukan saudara yang beri buat Tuhan. Dia yang terlebih dahulu menghampiri saudara. Bukan saudara yang menghampiri Tuhan. Dan saat ini dia cuma minta satu. Berikan saya minum. Apa artinya Kak? Berikan saya minum. Dia minta sama kita artinya mari mendekat kepadaku. Mari sembah Tuhan. Mari berikan pujian penyembahanmu kepadaku. Ini hal yang pribadi, katakan dalam hatimu pribadi. Ini adalah hubungan engkau dengan Tuhan. Dia menanyakan hal yang sama kepada wanita di Samaria, dikatakan, maukah engkau memberikan aku minum? Pertanyaan yang sama buat setiap kita di tempat ini. Hai para youth yang ada, maukah engkau memberi minum buat Tuhan? Maukah engkau memberikan pujian penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan? Maukah pada saat ini dalam kondisi pandemi, di dalam kondisi yang tidak mungkin mengenakan pada saat ini, masihkah engkau mau, berikan aku minum kata Tuhan. Namun banyak orang yang mensalahartikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang meminta. Tuhan yang kita sembah itu kadang-kadang Tuhan yang mungkin dibilang, memang Tuhan yang haus akan pujian. Atau mungkin dia menuntut penyembahan dari saya. Atau mungkin dia bilang kita merasa bilang, Tuhan mungkin merasa tidak aman kalau kita tidak menyembah dia ya, mungkin. Tapi saya mau katakan bahwa pada setiap teman-teman di tempat ini, itu hal yang salah. Tuhan yang digambarkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan yang tidak mengambil dari setiap saudara. Katakan dalam hatimu, Tuhan tidak mengambil bagian saya. Ya, tapi dari kitab Wahyu dan sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu saudara, Tuhan yang saudara kenal adalah Tuhan yang memberi segalanya buat kita. Dia Allah pemberi, bukan Allah pengambil. Dia Allah yang memberikan apa yang dia punya, apapun yang dia punya dalam bumi ini, dalam semua keberadaannya Tuhan, diberikan kepada setiap manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pemberian Tuhan yang paling sangat-sangat berharga. Dia Allah yang memberi, dia bukan Allah yang mengambil. Dan satu keajaiban ketika Yesus bilang, berikan aku minum, berikan aku penyembahanmu, berikan aku pujian dan penyembahanmu. Ini yang paling ajaib, saudara. Mungkin kita paling sering dengar, hal yang sangat ajaib adalah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, itu benar. Tapi keajaiban yang paling utama adalah, saudara, ini yang harus saudara tahu. Ingat, Tuhan Yesus membuka dirinya, menyatakan identitasnya di depan perempuan Samaria yang dalam tanda kutip orang berdosa. Tapi ini keajaiban dari ketika saat kita menyembah dalam hadirat Tuhan. Apa keajaibannya? Bahwa dia, Tuhan, menerima pujian penyembahan kita. Itu ajaib, saudara? Ajaib. Saudara orang berdosa, saudara adalah orang yang mungkin tidak dipandang oleh dunia. Saudara adalah orang yang mungkin tidak berharga, saudara masih seperti itu. Tapi ketika saudara membalas apa yang Tuhan tanya, maukah kau berikan aku minum? Dan saudara menjawab, ya Tuhan, saya mau. Ajaibnya, dia menerima, saudara. Dia menerima pujian penyembahanmu. Dia menerima engkau apa adanya. Dia ingat, Tuhan itu tidak membutuhkan apapun. Dia tidak membutuhkan apapun dari kita. Saudara ngerti maksudnya? Dia tidak membutuhkan uangmu. Dia tidak membutuhkan perbuatan baikmu. Dia tidak membutuhkan hal-hal yang mungkin secara effort, secara kerja keras saudara ingin membahagiakan Tuhan, tidak. Yang dia mau dari kita adalah, saudara, setiap kita datang untuk menyembah dia. Dia ingin setiap kita punya passion, punya desire, punya kerinduan buat dia. Dia itu Alfa dan Omega. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak punya, betul ya? Dia itu punya segalanya, dan segala sesuatu yang kita berikan itu untuk dia. Tapi ingat saudara, dia sudah berikan terlebih dahulu buat kita. Dan pada saat ini yang dia inginkan hanya satu, maukah engkau beri minum buat Tuhan? Yohanes 4 ayat 10 dikatakan seperti ini, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Mungkin saya mau katakan ini hal yang paling buat saya pribadi, saya sudah merenungkan ini, cerita ini udah cukup lama, dari 2 minggu yang lalu Tuhan ingatkan terus gitu ya. Berilah aku minum. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ketika orang sedang haus. Tapi pernyataannya adalah yang paling penting, yang minta minum di sini Tuhan. Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, dan kita orang biasa, kita orang berdosa, diminta sama Tuhan untuk berikan dia minum. Yang ajaibnya adalah dia terima minumnya kita. Dia terima pujian penyembahan kita. Yesus berjalan di sumur Yakub bertemu dengan wanita Samaria berdosa, bahkan sangat buruk dosanya kata firman Tuhan. Dan dia berkata kepadanya, hai perempuan, maukah engkau memberikan saya minum? Sepertinya sangat aneh, tapi kemudian dia berkata bahwa Yesus akan memberi air yang tidak akan berhenti mengalir. Artinya, ketika saudara memberikan satu minuman itu kepada Tuhan, ketika saudara memberikan pujian penyembahan itu kepada Tuhan yang terbaik, dari keberadaan, dari keterbatasan saudara, Tuhan akan gantikan dengan aliran air hidup yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Amin. Jadi setiap kita di tempat ini, pertanyaannya satu Tuhan saat ini, buat semua para youth yang ada, maukah engkau memberikan minummu kepada Tuhan? Maukah engkau memberikan pujian penyembahanmu hanya kepada Tuhan? Maka Tuhan akan gantikan satu kepuasan kekekalan yang tidak terbatas. Tuhan tidak mengambil dari saudara, tapi Tuhan berbicara tentang yang namanya pertukaran. Tuhan berkata, kalau engkau beri aku minum, maka aku akan memberikan aliran air yang tidak pernah berhenti mengalir.
Yang mau katakan amin. Amin. Jadi pastikan setiap kita di sini, mari buka hatimu lebih lebar. Dan ketika Tuhan bertanya, maukah engkau beri aku minum? Mari jawab, ya Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku. Saudara mungkin hanya memberi segelas air, namun Tuhan akan memberi sebuah aliran yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan pada saat ini yang Tuhan mau pada saat ini ketika engkau memberikan dia pujian penyembahan, engkau terus memberikan waktu untuk terus berdoa kepada dia, memuji dia sepanjang hari, memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan, maka dia akan memberikan air yang everlasting. Inilah pertukaran yang kekal, saudara. Maukah engkau menggantikan sesuatu hal yang sederhana untuk kepada satu hal yang kekal? Kalau engkau mau pada hari ini, mari jawab pertanyaan Tuhan. Maukah engkau memberikan aku minum? Ya, inilah prinsip dari, mari kita lihat Yesaya 61 ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saya akan coba bacakan dalam bahasa Inggris NIV, dikatakan lebih jelas. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. Jadi gini Bapak Ibu, teman-teman, ketika saudara berikan perkabungan sama Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan namanya beauty, keindahan. Ketika saudara berikan kesedihan kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Ketika saudara berikan yang namanya beban berat kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan namanya puji-pujian. Pertanyaannya, maukah kau berikan itu semua kepada Tuhan? Maukah kau memberikan minuman itu kepada Tuhan dari keterbatasanmu, dari apa yang kau punya saat ini, dari posisimu yang hari ini ikut dalam ibadah youth? Saya mungkin hati ini ya lagi nggak benar Tuhan. Ya udah, Tuhan cuma nanya, mau nggak kamu kasih saya minum? Tuhan nggak perlu apa-apa dari saudara, enggak. Dia cuma butuh desire saudara. Dia cuma butuh kerinduan saudara. Dan saya mau katakan pada setiap kita di sini, Dia akan gantikan semua yang kita hadapi dan rasakan dengan hal yang indah, penuh pengharapan, dan janji yang Dia tepati. Amin. Amin para youth. Ya, saya berharap saudara tidak mengawang-awang ataupun saudara nggak fokus gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa setiap kita di tempat ini janji Tuhan. Ketika engkau memberikan kesedihanmu, Dia gantikan dengan sukacita. Ketika engkau memberikan dia bebanmu, Dia akan gantikan dengan puji-pujian. Ketika engkau memberikan dia yang namanya perkabungan, Dia akan gantikan dengan keindahan. Itulah Tuhan. Luar biasa ya. Ajaib lagi, Dia terima lagi semuanya. Dia terima kesedihan kita, Dia terima semua perkabungan kita, Dia terima semua kedukacitaan kita, Dia terima semua beban kita. Dan Dia gak komplain. Dia cuma open his hand and come. Dia cuma bilang, ayo datang. Apapun engkau yang sedang kau rasakan hari-hari ini. Dan good newsnya adalah saudara, saat kita menyembah dengan kondisi yang mungkin terkadang tidak enak dari keputusasaan kita, dari beban berat kita, tapi kita terus menaikkan pujian penyembahan kita, doa-doa kita, maka Tuhan akan mengembalikan dengan yang namanya kekekalan. Amin. Ya. Apa itu? Aliran air yang tidak pernah berhenti mengalir. Kenapa? Karena Tuhan ingin desire-mu. Tuhan ingin kerinduanmu. Amin. Dan apa yang sedang dilakukan juga oleh Tuhan terhadap perempuan Samaria ini?
Ini yang lebih luar biasanya lagi, saudara. Saya mau katakan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini yang Tuhan lakukan buat kita sebenarnya. Mari kita buka dari Yeremia yang kedua di ayat yang kelima. Ya, kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menyembah, ketika saudara mungkin pada saat ini saudara punya yang namanya idola, ya. Siapa yang di sini suka dengan idola Korea? Pasti semua pada angkat tangan nih, pasti. Tapi saya mau katakan ketika saudara punya idola Korea, semuanya pasti saudara jiplak, betul ya? Gaya rambut, gaya dia makan, gaya dia berfoto, gaya dia mungkin gaya hidupnya. Betul? Saudara pasti jiplak itu semua. Dan akhirnya apa? Karakter saudara, hidup saudara menjadi seperti mereka. Betul ya? Yang poni lempar lah, yang rambutnya warna-warni, mungkin seperti itu. Karena saudara melihat bahwa ini idola saya. Tapi Yeremia 2 ayat 5 berkatakan kayak gini. Sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Artinya apa sih Kak? Artinya gini, ketika engkau memberikan dirimu, worshipmu kepada hal yang sia-sia, maka menjadi sia-sialah apa yang kau lakukan. Tapi ketika engkau mengembalikan pujian penyembahan itu kepada kekekalan, maka kekallah apa yang kau lakukan. Pertanyaannya cuma satu, di manakah engkau memberikan worshipmu, pujianmu? Kepada siapakah engkau memberikannya? Kepada siapakah desire-mu yang kau berikan? Apakah kepada hal yang kekekalan atau kepada hal yang sia-sia? Ya. Perempuan ini dia orang Samaria, dia orang berdosa. Tapi Tuhan bukakan sesuatu bahwa Tuhan ingin memberikan minum buat perempuan itu. Dan ketika itu Tuhan cuma menyatakan, maukah engkau memberikan minum buat kepada saya? Dimulai dari setiap kita menjawab apa kerinduannya Tuhan. Amin, anak Yud. Ya, ada satu lagi firman Tuhan, mari kita lihat dari Bilangan tentang perempuan ini, saudara. Ya, Bilangan 16, Bilangan yang kelima, ayatnya 16 sampai ke 18. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu. Nah, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Ketika Tuhan tanya kepada perempuan Samaria, maukah engkau memberi aku minum? Dan perempuan Samaria itu hanya bilang kepada Tuhan bahwa engkau tidak punya tempayan, engkau tidak punya cangkir untuk minum. Dari manakah caranya? Nah, saya mau katakan setiap kita di tempat ini, ketika Tuhan bertanya ke setiap kita di tempat ini, maukah engkau memberi minum kepada Tuhan? Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Kita menjawab kerinduannya Tuhan, kita menjawab pertanyaannya Tuhan. Kenapa? Karena pada saat saudara memberikan cangkirmu, saudara memberikan sembahmu, gitu ya, Tuhan akan mendatangkan satu hal berkat di dalamnya. Perempuan itu perempuan berdosa, Yahudi tidak boleh bersama-sama dengan orang Samaria. Tapi pada saat ini saya mau katakan, Tuhan menggantikan cangkir seorang Samaria ini dengan satu berkat. Dia menukar cangkir perempuan Samaria ini, yang tadinya perempuan Samaria ini harusnya mendatangkan kutuk karena dia berdosa. Zaman dahulu kalau orang
perempuan itu berdosa, dia melakukan satu dosa yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan di ayat bilangan tadi, dia harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk. Sehingga akhirnya perempuan itu tidak bisa hamil. Tapi saudara, hebatnya adalah Tuhan tukar hal itu. Tuhan tukar cangkir itu buat kita. Dia tukar cangkir itu dari perempuan Samaria. Dan luar biasanya adalah dia tanggung itu semua di kayu salib buat saudara dan saya. Seharusnya kita nih orang berdosa itu. Seharusnya kita nih yang mendapatkan cangkir yang pahit itu. Seharusnya saudara dan saya yang harusnya mendapatkan air pahit itu. Tapi dia tukar di kayu salib buat saudara dan saya. Dan pertanyaannya cuma satu hari ini. Maukah engkau beri aku minum? Ya, saya berharap setiap parayut mengerti maksud dari cerita ini. Hal yang sederhana yang Tuhan mau. Maukah engkau menaikkan pujianmu setiap hari kepada Tuhan? Maukah engkau naikkan penyembahanmu setiap hari kepada Tuhan? Amin. Hal yang sangat sederhana. Dan yang paling ajaibnya adalah dari keterbatasan yang kau miliki hari ini. Tuhan terima saudara. Tuhan terima semuanya. Dan dia sangat-sangat bersuka cita. Firman Tuhan katakan ketika ada satu orang berdosa menaikkan pujian kepada Tuhan di surga. Seluruh surga bersuka cita. Amin. Amin. Ya, saya diingatkan Tuhan untuk hal ini. Mari datang sama Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Mari bangun kembali mesbah pujian penyembahanmu. Mari bangun kembali rasamu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ada satu firman Tuhan dari Mazmur yang ke-8. Kenapa kita bisa melakukan hal itu? Dan alasannya apa sih? Ini yang paling ajaibnya juga dari Tuhan. Tuhan tuh sangat-sangat baik saudara. Mazmur yang ke-8 di ayat yang 3-4 dikatakan seperti ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Wow. Pertanyaannya, gantikan kata manusia itu dengan namamu. Apakah Mefi sehingga engkau mengingatnya? Apakah Mefi sehingga engkau mengindahkannya? Luar biasa ya saudara. Itu Tuhan loh. Tuhan tuh ingat kita tuh setiap saat. Dia gak ingat kita cuma satu hari, enggak. Setiap saat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kita yang dijadikan serupa dan segambar Tuhan, kemudian kita buat dosa, tapi Tuhan terus ingat. Itu luar biasa ya. Saudara mungkin punya teman, tiba-tiba tidak berteman, kemudian saudara apa? Kadang lupa. Karena orang itu sudah bersama saudara. Tapi kita diingat terus walaupun kita melakukan banyak kesalahan oleh Tuhan, kepada Tuhan. Dan saya mau memberikan satu pernyataan terakhir sama saudara. Maukah engkau beri minum buat Tuhan? Ya. Hai para youth, ayo bangun. Ayo bangun kembali. Ayo. Ya. Karian, tolong Karian. Kita mau berdoa. Ya. Oke. Kita mau ngambil waktu. Karian akan bermain satu lagu gitu ya. Tapi oke. Ya. Tuhan bukanlah Tuhan yang gagal. Amin. Pada saat ini dengan keterbatasanmu, mungkin engkau lagi ada dimanapun saat ini kau berada. Kita nggak ambil banyak waktu, tapi kita mau ambil penyembahan. Waktu untuk penyembahan. Tutup matamu saudara, tutup matamu. Engkau mungkin pada saat ini dalam kondisi yang, Tuhan ini nggak baik. Hati saya lagi nggak baik, pikiran saya lagi melayang-layang. Ada banyak masalah depan saya Tuhan. Tapi seperti orang perempuan Samaria itu Tuhan, yang Tuhan tanya, apakah engkau mau beri aku minum? Dan saat ini Tuhan,
Saya mau bilang, ya Tuhan, saya mau beri Tuhan minum. Saya mau Tuhan menggantikan apa yang saya berikan buat Tuhan dengan aliran air yang tidak pernah berhenti. Sesuatu hal yang kekal. Saya mau itu terjadi dalam hidup saya. Katakan itu kepada Tuhan, saudara. Dimanapun engkau berada, apapun yang saat ini yang sedang kau lakukan, naikkan sembahmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang gagal, dia bukan Tuhan yang lupa. Kata firman Tuhan Mazmur 8, apakah manusia engkau begitu sangat mengingatnya Tuhan. Kita diingat oleh Tuhan, kita diindahkan oleh Tuhan. Padahal kita sudah banyak melakukan kesalahan, tapi dia Bapa yang baik buat kita. Kiraralabaya sakaya ralalabaya labaya. Sekiraradakoya ralalabaya sokoya nakaralalabaya. Mari bersyukur sama Tuhan. Kiraralabaya sokoya nakaya ralalabaya. Inakaralalabaya sekiraralalabaya labaya. Kiradada kiralalabaya sekiraralalabaya. Katakan remember our God. Remember how our God has never failed us. Remember that Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Walaupun kami lewat Zoom, walaupun dimanapun kami berada, hamba tahu Engkau bisa bekerja melebihi dari yang kami perkirakan, Tuhan. Mari sembah Tuhan dari keterbatasanmu saat ini. Angkat suaramu, angkat lagu ini, katakan Tuhan Engkau yang tidak pernah gagal dalam hidup saya. Engkau Allah yang menepati, Engkau Allah yang memberikan keindahan. Dia menggantikan semua perkabungan dengan sukacita, saudara. Dia Tuhan yang menggantikan semua bebanmu dengan pujian-pujian. Katakan sekali lagi, remember is our God. Kiralabayana karalalabaya sakayana karalalabaya sakayana karalalabaya. Ambil keputusan sekarang. Tuhan, aku mau beri Engkau minum. Tuhan, aku mau bangun mezbahku kembali. Tuhan, aku mau beri pujian penyembahanku hanya buat Tuhan. Apapun kondisiku saat ini, apapun yang kuhadapi saat ini Tuhan. Kiralabaya laba, remember. Kiralabaya sekiana karalalabaya nakaralalabaya sokoyana karalalabaya. Inakaralalabaya sakayana karalalabaya. Kalau engkau mau, angkat tanganmu di depan Tuhan, saudara. Angkat tanganmu, teman-teman. Dia Allah yang turun tangan. Kiralalabaya sakaya radadadaka. Dia Allah yang turun tangan buat setiap kita. Katakan remember our God. Remember how our God Sekina karalalabaya sekiralalabaya. Engkau Tuhan yang menepati, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Kiradada kiralalabaya sakaya ralalabaya sakaya ralalabaya. Kiradada kiradada kiralalabaya labaya. Sekina karadada kiradada ku ya ralalabaya labaya. Kalian akan mainkan lagu ini ya, teman-temannya saja katakan remember our God. Remember His name. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Bahkan hidupku bukan kegagalan Tuhan. Hidupku dalam rencana Tuhan yang baik. Hidupku dalam sebuah rancangan Tuhan damai sejahtera. Kau gantikan semua beban beratku Tuhan dengan sukacita. Sekiranya oh my soul. Sing to the God of the ages, sing to the Lord of creation, sing praise again. Oh my soul. Oh my soul, sing to the heavens are waiting, roll like the army of angels, sing praise again. Oh my soul. Oh my soul. Angkat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Dia Allah yang akan berperang buat engkau. Dia Allah yang akan memberikan apa kerinduan hatimu ketika engkau menaikkan pujian penyembahanmu. Sing like the heavens are waiting,
Kiralalabaya sekerarada keralalabaya naga. Sing praise again. Sing praise again. Bapak, hamba sudah selesai berfirman. Hamba sudah menyatakan firman-Mu Tuhan. Tapi hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengingatkan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Kau Allah yang mendengar, Kau Allah yang menjawab Tuhan. Kau Allah yang menyatakan yang lebih dahsyat dalam hidup mereka Tuhan. Kau sangat-sangat baik buat kami, Kau teramat sangat baik buat kami. Tetap tutup mata saudara. Taruh tangan kananmu di dadamu saudara. Aku berdoa ada damai sejahtera Tuhan. Aku berdoa ada damai sejahtera mengalir. Aku berdoa ada kasih Tuhan yang terus mengalir. Dan aku berdoa ada aliran air hidup yang terus mengalir dalam hati mereka. Bahkan dalam kondisi apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Mengalir dan mengalir dan mengalir. Tidak berhenti Tuhan. Tuhan tidak menginginkan apapun dari saudara, tidak. Dia hanya merindukanmu saudara. Dia hanya rindu kepadamu. Itu kata Tuhan. Dia tidak menginginkan apapun. Dia hanya rindu kepadamu katanya. Sikiralayana kairalalaba. Inakarada karalalabaya sakai. Berkati semua youth Tuhan. Berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang kuliah, berkati mereka yang masih sekolah Tuhan. Semua jerih payah mereka Tuhan, hamba percaya Engkau yang akan menggantikan. Mereka sehat, mereka penuh dengan sukacita, keluarga mereka diberkati. Apapun yang dikerjakan tangan mereka berhasil, tidak ada yang gagal. Kiralabaya suku ya nakaralalaba. Inakarada karalalabaya sakaya nakaralalaba. Bahkan mereka Tuhan mulai menyembah dengan namanya kekekalan, bukan kesia-siaan. Karena ada pilihan yang mereka berikan hari ini, yaitu menyembah untuk kekekalan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Kau sangat-sangat baik buat kami, Kau teramat-amat sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur ya Bapak. Haleluya, amin. Amin. Amin saudara. Yes. Buat teman-teman hari ini yang diberkati dengan firman Tuhannya, boleh angkat tangannya. Amin. Ya. Terus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Terus punya waktu pribadi sama Tuhan. Dari semua kesibukan saudara. Ingatkan, saya mau ingatkan kembali. Kekuatanmu hanya dalam hadirat Tuhan. Ya, saya mau nyatakan satu ini. Kak Karis coba tolong dibuka semua Zoom-nya. Ya. Saya Gloria ya. Gloria bukan? Gloria. Oke. Gloria, ada satu hal yang Tuhan ingatkan buat Gloria. Gloria, satu lagi tadi. Sorry. Gabriel Natasha, tolong dibuka videonya. Oke. Gloria, yang saya cuma mau kasih tahu sama Gloria dan Gabriel di sini, di tempat ini, Tuhan cuma ngingetin satu. Ketika Gloria dan Gaby memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya, Tuhan cuma ngingetin Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Coba Gloria, coba tolong dibuka Alkitabnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Gloria udah buka? Coba tolong baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Coba kamu buka mic-nya, tolong baca. Tetapi ayat 2 sampai 3. Ayat 3.
Oke, Gloria, Tuhan cuma ingetin satu. Tadi sama Gabriel, Natasha. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pergaulan yang baik menghasilkan satu hal yang baik. Pergaulan yang buruk menghasilkan satu pergaulan yang buruk. Mulai sortir temannya, kata Tuhan. Mulai sortir temannya yang membuat engkau naik. Dan mulai biasa-biasa aja sama teman yang membuat engkau turun. Yang membuat engkau mungkin menjadi underestimate sama hidup kamu, yang membuat kamu menjadi merasa, kok saya gak berharga ya kalau saya bergaul sama mereka. Saya kok merasa paling tidak bisa ngapa-ngapain ya kalau saya bergaul sama mereka. Mulai kenali pergaulanmu. Ya, saya mau katakan hal ini buat, kenapa ini saya spesifik? Ya, saya nggak tahu kenapa Tuhan ingatkan hal itu, Gloria. Oke. Jovita, jangan takut, kata Tuhan. Semuanya selesai pada waktunya. Lakukan apa yang kamu bisa, jangan takut, kata Tuhan. Jangan tegang, kata Tuhan. Lakukan apa yang kamu bisa. Dari keterbatasanmu, kata Tuhan, Tuhan akan buat yang lebih banyak. Tapi satu, percaya sama Tuhan. Percaya itu dalam arti yang banyak, yang penuh, bukan setengah. Itu kata Tuhan, jangan takut. Kezia, pede. Saya gak tahu tiba-tiba ingetin hal itu ya Kezia. Saya gak tahu apa yang sedang kamu alami. Tapi kata Tuhan pede. Percaya. Gitu ya. Tuhan udah punya potensi dalam hidupmu, pakai itu. Jangan sia-siain. Ya. If, sabar. Tuhan ingetin cuma satu, sabar. Bener gak sih If? Kamu sedang ngalamin apa? Saya gak tahu. Bener gak sih? Bener ya? Sabar kata Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau memang saat ini belum berhasil kata Tuhan, sabar. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Oke If, saya gak tahu apa yang kamu alami If. Tapi kalau itu tepat, ya kamu boleh sharing nanti kepada mentor kamu. Oke. Tir. Udahlah Tir, kata Tuhan. Percaya aja Tir. Haleluya. Ya. Enggak. Saya kalau misalnya, Kak Mevi nih kepo. Bukan. Jujur saudara, saya nih ketika lagi ngomong sama saudara kayak gini, tektokan kayak gini, ini bukan saya buat-buat. Tanya sama Kak Rian di sini. Saya lagi nggak buat-buat, cuma saya diingetin terus gitu. Ya, Tir, percaya Tir, ada jalan kok. Nggak semuanya ketutup. Amin. Ya, cuman apapun yang Tirza sedang rasakan saat ini, kata Tuhan, ya ingat Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang penuh kecelakaan. Oke. Yakin buat kuliah lo. Ya. Yakin buat kuliah lo. Tuhan pasti buka jalan. Oke. Ya. Marcelino Hansen, ya. Marcelino, dia lagi nyari, Tuhan lagi nyari lo sekarang. Tuhan lagi nyari lo, dan Tuhan cuma minta satu, Marcel. Seperti tadi Tuhan tanya, beri aku minum. Dan Tuhan pengen lo kasih minum sama Tuhan. Dia rindu suara lo, dia rindu lo melayani dia. Ya. Itu aja sih yang kami ingetin. Oke. Yeslin Luhu 5. Ada orangnya gak ya? Yeslin Luhu 5. Ya. Hai Yeslin. Gak usah pusing, Yes. Gak usah pusing.
Tuhan lagi bukain jalan. Memang mungkin kalau misalnya dilihat secara manusia kok kayaknya buntu ya. Tapi Tuhan lagi bukain jalan. Yang pasti Yeslin harus lakukan adalah terus percaya sama Tuhan. Mungkin mentor kamu udah sering ingetin kamu, tapi Tuhan hari ini cuma mau ketegasin. Ada satu ayat buat Yeslin. Coba Yeslin buka dari Matius yang ke-30, Matius yang ke-6 ayat 33. Yesin tolong baca deh Yes. Matius 6 ayat yang ke-33. Udah dibuka Alkitabnya? Oke, kamu baca. Oke. Iya. Oke. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Come on, cari Tuhan. Oke, maksudnya cari Tuhan dalam arti secara pribadimu. Ya, maka semuanya akan ditambahkan. Oke. Jadi buat teman-teman yang tadi saya sudah yang udah Tuhan kasih sama buat teman-teman itu saya tidak direncanakan, saya dapatnya langsung tadi setelah kita berdoa. Tapi kalau saya butuh konfirmasi dari teman-teman. Kalau memang yang tadi Kak Mevi ingatkan itu terkonfirmasi dalam hidupmu, tolong share. Tolong share sama mentormu. Ya. Tolong share sama mentormu. Jangan dipendam semuanya sendiri, karena mentormu akan membantumu. Percayalah saudara, mereka berdoa buat engkau. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Dan kami juga mengingatkan, tadi ada barcode, GoPay, OVO, Dana gitu ya. Ini kita lagi ibadah, benar ya teman-teman ya. Jadi kalau di ibadah, biasanya kita ada namanya persembahan. Jadi buat teman-teman saat ini, mari berikan persembahanmu yang terbaik. Karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat engkau. Ini bukan buat Tuhan, tapi untuk semua pelayanan yang ada. Kenapa? Karena untuk nge-zoom, bukan butuh doa saudara, butuh kuota. Ya, untuk yang namanya setiap para pelayan Tuhan gitu ya di tempat ini gitu ya, butuh yang namanya kuota juga kan, betul ya. Tapi yang kami mau kasih tahu sama teman-teman, berikan yang terbaik. Men, ya jangan lupa kasih yang terbaik. Bentar lagi kita akhir bulan, saya mau pastikan setiap kita para youth yang luar biasa yang mengasihi Tuhan untuk terus menabur. Menabur terutama dalam apa? Berkat Tuhan selama sebulan ini yang udah Tuhan tak berikan. Kembalikan 10% sama Tuhan. Tuhan gak minta banyak, cuma minta 10%. Saudara bisa pakai GoPay, saudara bisa pakai Dana, saudara bisa pakai OVO, saudara bisa transfer lewat BCA atau Mandiri. Saudara bisa titip ke mentor saudara atau PKS saudara. Tapi jangan lewatkan untuk yang namanya waktu untuk memberi. Karena ketika saudara memberi, kata firman Tuhan, saudara akan diberi. Amin. Jadi pastikan itu terus saudara lakukan. Amin. Kita mau berdoa terakhir lagi untuk persembahan dan untuk menutup hari ini. Angkat tangan kita tinggi-tinggi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pernyataan-Mu, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan perbuat. Kami sangat bersyukur dan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, lewat persembahan, lewat semua hal yang akan kami berikan, lewat gereja Tuhan di tempat ini buat GKRI Hope. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak yang sudah memberi persembahan, Tuhan gantikan mereka berlipat-lipat kali ganda. Apa yang mereka tabur itu yang akan mereka tuai. Ketika mereka mulai memberi, mereka akan diberi Tuhan. Berkati hidup mereka. Berkati juga untuk setiap kami yang sudah mengikuti Zoom pada hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus Tuhan. Sehingga kami bisa tiba di tempat kami masing-masing tanpa satu kekurangan apapun Tuhan. Materaikan semua firman-Mu, materaikan semua hal Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari para youth yang ada, angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa,
persekutuan dari Allah Roh Kudus buat setiap kita di tempat ini. Kekuatan Tuhan, bahkan semua hal, rancangan damai sejahtera Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Itu terus menyertai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan di jam 4. Kita kembali normal minggu depan. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye. Tuhan Yesus memberkati.